Tempat aneh berkabut abu-abu, bahkan jika cahaya tidak bisa masuk. Dalam kegelapan ini, kadang-kadang ada api aneh yang berkedip-kedip di kejauhan, dan kemudian menghilang, dan kesunyian yang mematikan mengelilingi ruang aneh ini. Hai, di tanah yang sunyi ini, pada suatu saat, sebuah ruang tiba-tiba berputar, dan segera, sebuah siluet keluar dari ruang tersebut. Sesampai di sini, Qin Yichen biasanya mendesak True Origin, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Segera, kekuatan roh bersiul dari laut kesadarannya, melilit tubuhnya dengan erat, tatapannya juga dengan hati-hati melihat sekeliling. Ketika tidak ada bahaya yang ditemukan, Qin Yichen menghela nafas lega, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apakah ini warisan? Di ruang ini, bahkan dengan mata Qin Yichen, jarak pandang hanya sekitar 1 zang. Energi di dalamnya tampak aneh. Setelah bergumam pelan, mata Qin Yichen menyipit. Dia merasa energi di dalamnya tampak aneh. Segera, Qin Yichen meraih udara berkabut abu-abu di depannya, tetapi terkejut menemukan bahwa di udara abu-abu ini, ada energi psikologis yang sangat murni. Jika kamu bisa berkultivasi dalam hal ini, itu jauh lebih baik daripada meminum ramuan kekuatan roh. Qin Yichen berbisik diam-diam ke dalam hatinya, tapi dia sedang tidak mood untuk berkultivasi di sini. Lagi pula, jika relik ini selembut dan setenang permukaannya, saya khawatir itu sudah diperbaiki oleh Old Antik dari sukumu, yang merupakan gilirannya. Dalam pemikiran seperti itu, semangat Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Segera, dia bergerak di bawah kakinya, sisi ganasnya, dan meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, kabut abu-abu menembus sisa gambar dari tempatnya tadi. Apa? Qin Yichen mengerutkan kening, dan kemudian, begitu Spirit Power melihatnya, sebuah telapak tangan dimasukkan ke dalam kabut. Dengan penetrasi lengan Qin Yichen, 2 hembusan nafas, kabut menghilang, dan siluet ilusif muncul di depan Qin Yichen. Siluet ini sangat ilusi, tetapi yang paling menarik perhatian adalah sepasang matanya. Cahaya ilahi dari sepasang mata itu kosong, tetapi warnanya gelap seperti tinta, memberikan perasaan aneh dan aneh. Tubuh kekuatan roh? Tidak, tubuh Spirit Power tidak begitu lemah. Melihat siluet ilusif ini, Qin Yichen membeku. Dia bahkan tidak memperhatikan pendekatan benda ini. Jika Spirit Power tidak menembus 1 meter di sekitarnya, saya khawatir dia tidak akan bisa mendeteksinya. Benda ini bisa didekati secara diam-diam, itu pasti karena penyembunyian energi dalam kabut. Qin Yichen Spirit Power bersiul dan berubah menjadi telapak tangan, memegang tubuh energi di depannya. Hai! Dengan sedikit suara, tubuh energi ini terjepit dan meledak dengan sendirinya, dan di telapak kekuatan rohnya, hanya ada kristal berlian. Kristal berbentuk berlian ini memiliki permukaan perak mengkilap, dan ada gelombang kekuatan roh yang sangat murni. Lingjing rohani. Hal baik. Qin Yichen bermain dengan kristal berlian di tangannya, dan senyuman muncul dari sudut mulutnya. Dengan pengoperasian Spirit Divine Art, Qin Yichen hanya merasakan telapak tangan yang dingin. Bahkan jika dia melihat Spirit Power yang murni dan lembab, seperti air pasang, melonjak keluar dari kristal berlian spiritual, dan kemudian menghitung bus ke dalam siofnya. Kesadaran. Apa yang membuat Qin Yichen paling bahagia adalah bahwa energi ini tidak membutuhkan banyak pemurnian sama sekali. Dengan Spirit Divine Art berjalan selama seminggu, itu dimasukkan ke dalam lautan kesadaran dan menjadi kekuatan rohnya sendiri. Tempat ini tidak mudah. Setelah menyerap berlian spiritual ini, wajah Qin Yichen tidak hanya bahagia, tetapi juga menjadi sedikit bermartabat. Dari mata kosong tubuh spiritual barusan, tidak sulit untuk melihat kesadaran apa yang tidak dimiliki sama sekali. Tetapi warna hitam murni yang aneh membuatnya sedikit terganggu. Kekuatan roh yang terbentuk secara tidak sadar pasti ada hubungannya dengan lingkungan di sini. Kekuatan roh di dalamnya telah mencapai titik di mana tubuh roh dapat dipadatkan. Jika seseorang telah jatuh ke dalamnya, jika kekuatan roh mereka mempertahankan sedikit kesadaran dan menyerap kultivasi secara mandiri, lalu apa yang seharusnya terjadi sekarang? Kuat. Memikirkan hal ini, Qin Yichen sedikit bergidik, tetapi bahkan dengan rasa takut, Qin Yichen tidak mundur. Hanya dengan menemukan peninggalan guru Luban dari mulut tua Patriark Mo, klan suku Mo dapat mengetahui tentang kesetiaan. Tapi di mana benda pembagi yang ditinggalkan oleh Luban Master? Apa? Dan saat Qin Yichen melihat ke sekeliling, bingung mencari arah, dia tiba-tiba merasakan palu raksasa di atas ring bergetar, seolah-olah, di suatu tempat, ada sesuatu yang menariknya. Arah apa? Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Dalam kesadarannya, nafas keabu-abuan yang tak terbatas benar-benar membuatnya merasa kulit kepala. Akhirnya, setelah sedikit ragu, dia mengatupkan giginya dan melangkah dengan mantap ke satu arah. Di puncak gunung, lebih dari 10 siluet menonjol. Dalam siluet ini, kecuali konversi publik dan Lu Xiaoguan, sisanya sudah tua. Tidak sulit untuk melihat dari jubah mereka bahwa lebih dari 10 orang ini semuanya adalah penatua dari orang-orangmu. Pada titik ini, mereka terlihat agak rumit melihat ruang bengkok di atas. Meskipun dalam benak banyak anggota klan,
Identitas keluarga Mo adalah master sekte dari warisan Banmen. Tetapi mereka yang memiliki pendekatan yang lebih dalam kepada pengrajin menghormati kelas dan mengikuti ajaran kuno kelas. Patriark, jika palu raksasa hilang di tempat suci Banmen, maka kami orang Mo adalah pendosa dari seluruh suku Banmen. Seorang penatua menghela nafas, sedikit tidak puas, menghadap jalan Moling Patriark Moling. Dalam hal ini, Moling juga tersenyum pahit, kenapa dia ingin membiarkan Qin Yichen pergi ke sana. Lagi pula, jika Qin Yichen melewatkan sesuatu, palu tuannya, dan warisan Banmen, itu akan sangat rusak. Tetapi, anehnya, kekuatan Qin Yichen tidak meyakinkan semua anggota klan orang Mo. Penatua keempat, jika Master Sekte Banmen tidak dapat dengan bebas masuk dan keluar bahkan relik Banmen, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi Master Sekte Banmen? Apalagi itu adalah pilihan palu Master. Saya tidak punya kemampuan. Penatua kelima dengan dingin mendengus, berkata. Dalam kata-katanya, setiap kata masuk akal. Dan sebagai pemilik palu raksasa, jika dia tidak bisa mendapatkan reliknya, mengapa dia harus diyakinkan? Setelah ucapan ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan jika mereka memiliki beberapa perbedaan pendapat di hati mereka. Tapi itu adalah akhir dari masalah. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Jika pemilik palu raksasa benar-benar dapat mengembalikan relik tersebut, maka mereka pasti akan mendukungnya, berani menghalanginya, dan akan melawan seluruh keluarga Banmen. Namun, semua orang Mo sangat takut dengan relik itu. Karena sudah lama ada banyak old antiques dengan orang Mo masuk, tidak hanya tidak menemukan apa-apa, bahkan banyak senior tidak pernah keluar.